Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita selesaikan hari ini pembahasan mubtada khobar. Setelah itu kita masuk lagi alhamdulillah pembahasan kana dan saudari-saudarinya. Tafadhol. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala nazim rahimahullah ka darbiyal 'abda musian wa atam tabayyiniyal haqqa manutan bil hikam. Baik. Ini contoh bait syair yang kemarin 140. Kata beliau kador bil abda musian wa atam tabyinil haqqo manuton bil hikami. Seperti dalam contoh dorbial abda musian. Ini contohnya, musian itu hal yang tidak bisa menjadi khobar. Dan juga sebagaimana dalam contoh atamma tabyinil haqqo manuton bil hikami. Perhatikan itu tabyini. Al-haqqo maf'ulun bi. Manuton itu dibilang hal tidak bisa menjadi khobar. Hal yang bisa menjadi khobar. Qala syarih hafizahullah darbiyal 'abda musian taqdiruhu darbiyal 'abda hasilun idza kana musian. Famusian halun min ad-dhamiril mustatiri fi kana tammati wa musian la yasluhu ay yakuna khabaran la taqulu darbiyal 'abda musiun li'anna ad-darba la yusafu bil isaati walladhi yusafu bil isaati wal ihsani huwa ad-darib fa idza kana al mansubu 'ala al hali yasluhu ay yakuna khabaran darbiyal 'abda shadidan wajaba raf'uhu 'ala al khabariyah darbiyal 'abda shadidun fa in jaa min kalamil arabi mansuban darbiyal 'abda shadidan fa huwa syadhun wal khabaru mahdhufun jawazan la wujuban wa atammu tabayyini atam ismu tafdilin mudhafun ilal masdari manuton halun la yasluhu ay yakuna khabaran. Ini jelas. Contoh yang kemarin. Beliau contohkan dua ya. Di buku-buku sebelumnya satu contoh. Kata beliau dorbil abda musian. Takdirnya dorbil abda hasilun. Idza kana musian. Itu takdirnya. Jadi khobarnya itu hasilun. Famusian hal minat domiri mustatir fi kanat tamah. Maka musian itu adalah hal dari domir yang disembunyikan pada kana yang tamah. Kana yang butuh pada fa'il. Yang tidak butuh pada khobar. Musian la yasluhu ayyakuna khobaro. Musian itu tidak cocok jadi khobar. La taqul dorbil abda musiun. Pukulanku terhadap hamba budak itu musiun. Adalah buruk. Tidak bisa. Kenapa? Lihat. Li'anna dorba la yusafu bil isa'a. Karena pukulan tidak disifati dengan buruk. Jelek. Tidak. Walladhi yusafu bil isa'ati wal ihsan. Yang disifati dengan baik, buruk ataupun baik. Huwad dorib. Adalah yang memukul. Bukan pukulannya. Paham tak? Yang disifati itu adalah pemukulnya. Bukan pukulannya. Sehingga tidak bisa jadi khobar. Tidak bisa jadi khobar. Fa'idha kanal mansub alal hal yasluhu ayyakuna khobaron. Jika yang mansub di atas hal itu bisa menjadi khobar. Nah contoh. Dorbil abda syadidan. Boleh nggak antum bilang pukulanku terhadap budak itu keras? Boleh nggak jadi khobar? Boleh? Boleh. Karena beda contohnya. Beda contohnya. Ini kan boleh jadi khobar. Wajib rafuhu alal khobariyah. Kalau ini wajib rofa. Karena kan tadi itu wajib disembunyikan khobar. Sebelum hal tidak bisa jadi khobar. Artinya kalau hal bisa jadi khobar. Tidak boleh antum nasab.
Wajib antum apa? Rofa. Karena memang asalnya dia siapa? Khobar. Asalnya khobar. Tadi itu kita maafkan dia menjadi hal karena tidak bisa menjadi khobar. Kalau bisa menjadi khobar, wajib rofa. Sebagai khobaria. Nah contohnya, dorbil abda syadidun. Pukulanku terhadap budak itu, saya memukul budak itu keras. Dah bisa menjadi khobar. Karena pukulan bisa nggak disifati dengan keras? Bisa? Bisa nggak pukulan disifati dengan keras? Bisa. Sehingga boleh menjadi khobar. Fa'in ja'amin kalamil arabi mansuban. Seperti contoh pertama misalnya. Kalau datang dalam kalam Arab dia mansub. Nah contoh dorbil abda syadidan misalnya. Fahasyad. Ini menyelisih kaidah. Karena kalau bisa jadi khobar kita rofa. Maka ini dianggap syad. Syad artinya menyelisih kaidah. Menyelisih kaidah. Wal khobaru mahdupun jawazan la wujuba. Dan khobar ketika itu dihilangkan secara boleh bukan wajib. Dihilangkan secara boleh. Kalau antum baca nasab, khobarnya hanya mahdub jawazan. Bukan apa? Wujub. Kemudian contoh kedua, atam matabini, atam isim tafdil. Mudhof kepada masdar. Manuton hal, la yasluhu ayyakuna khobaro. Sama ceritanya tadi. Sama ceritanya tadi. Terus. Tanbihun musian wa manuton halani min fa'il. Kana at-tammati wala yasluhu an tuj'ala kana huna naqisah wal mansubu khabaruha li amrain. Al-awalu annahum iltazamu tankirah falam yaqulu darbiya zaidan al-qa'im walau kana khabaran li kana al-mahdhufah la jaza ay ya'tiya ma'rifatan ahyanan. Atsani wuqu'ul jumlatil ismiyati makrunatan bil wawi mauqi'ah ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fal wawu hali wal jumlatu fi mahalli nasbin hal. Baik. Tambih. Sebelum belum pindah ke setelahnya ada tambih. Musian dan manuton. Keduanya hal dari fa'il ya. Fa'ilnya siapa? Kana tamah. Keduanya hal dari fa'ilnya kana yang tam. Tahu kana tam ya? Kana yang tidak butuh pada khobar. Wala yasluhu an tuj'ala kana huna naqisoh. Tidak cocok antum jadikan kana di sini naqisoh. Artinya malah setelahnya kan jadi khobarnya nanti. Ya kan? Bukan hal, tapi malah khobarnya kana. Tidak cocok di sini dijadikan naqisoh. Apa artinya naqisoh? Butuh kepada khobar. Butuh kepada khobar. Wal mansub khobaruha li amroin. Dan yang mansub sebagai khobarnya. Tidak boleh. Li amroin. Apa alasannya tidak boleh? Karena dijadikan nakis. Dua alasan. Apa itu? Pertama, annahum iltazamu tankiro. Mereka mewajibkan dia harus selalu nakiro. Falam yakulu dorbi zaidan al-qa'ima. Walau kana khobaron li kana al-mahdhufa, seandainya dia adalah khobar untuk kana yang dihilangkan bersama isimnya, lajaza ayyatiya ma'rifatan ahyana, maka akan boleh datang ma'rifat terkadang. Maksudnya akan boleh datang kadang ma'rifat. Ketika sehingga dia selalu mansub, selalu nakiro, maka hal. Bukan khobarnya kana. Paham alasan pertama? Ketika dia datang selalu nakiro, mansub, maka dia sebagai apa? Hal. Bukan khobarnya karena kalau dia sebagai khobarnya karena akan boleh sekali-sekali ma'rifah. Akan boleh sekali-sekali ma'rifah. Paham kan? Karena khobar karena boleh nggak ma'rifah? Boleh nggak ma'rifah khobarnya karena? Boleh. Kan khobar karena seperti khobar biasa. Antum bilang huwa zaidun, huwa muhammadun. Kan khobar Muhammad. Boleh ma'rifah. Maka khobar kana juga boleh ma'rifah. Karena kalau khobarnya mubtada boleh ma'rifah, maka khobarnya kana apa? Ma'rifah. Sementara ini tidak boleh ma'rifah. Selalu nakiro. Sehingga tidak bisa jadi khobarnya kana. Cocoknya di sini di i'rab sebagai apa? Hal. Iya. Itu alasan pertama. Alasan kedua. Wuku'ul jumlatil ismiyah makrunatan bil wawi mauqi'ahu. Karena jumlah ismiyah terlihat setelahnya itu digandingkan dengan waw. Ya.
Digandengkan dengan apa? Waw mauqi'ahu pada kedudukannya. Yaitu waw di sini adalah waw halia. Waw apa? Halia. Kaqaulihi seperti ucapannya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Wa huwa sajid. Kan seharusnya boleh begini tadi. Sajidan. Boleh antum bilang begini. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih sajidan. Tapi sebagai apa? Hal. Hal bukan khobarnya. Karena yakunu isimna fi'ilna fi'il tam. Tidak butuh pada khobar. Sekarang bisa digandengkan dengan wawu halia. Wahuwa sajid. Itu alasannya menunjukkan bahwa dia tidak bisa jadi khobar. Untuk kana yang dihilangkan. Tapi dia jadi apa? Dia jadi apa? Hal. Karena kan kalau jatuh lagi wawu halia. Berarti setelahnya jumlahnya apa? Fi mahali nasbin mauqi'annya. Mauqi'annya. Kedudukannya. Kedudukannya fi mahali nasbin sebagai apa? Hal. Sehingga tidak bisa lagi jadi khobar. Tidak bisa lagi jadi khobarnya karena ini dua alasan. Wal fal waw maka waw di sini wawul hal. Maka waw di sini waw halia. Wal jumlah tu fi mahali nasbin hal. Dan jumlah setelahnya fi mahali nasbin sebagai hal. Jadi huwa sajidun fi mahali nasbin hal. ثم قال ناظم رحمه الله وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء Sarotun su'ara. سرات شعراء. Baik. Ini bait terakhir penutup pembahasan khobar. Iya, pembahasan khobar. Terkait dengan ta'addud al-khobar. Khobar itu bisa berbilang. Ini sudah disampaikan di Mutammimah. Khobar itu bisa berbilang. Kata beliau rahimahallahu. Iya. Wa akhbaru bitnaini au bi aksara. An wahidin kahum suratun syu'ara. Kahum saratun syu'ara. Mereka ahli nahwu. Menjadikan khobar ya sebanyak dua atau lebih dari dua, yaitu sebagai khobar dari wahid, sebagai khobar dari satu mubtada, seperti dalam contoh hum sarotun syu'ara, hum mubtada, sarotun khobar, syu'ara khobar kedua. Khobar kedua. Jelas kan? Ini penjelasan terakhir. Khobar boleh berbilang. Mudah insyaallah. Alhamdulillah. قال الشارح حفظه الله أي يجوز الإخبار بأكثر من خبر عن مبتدأ واحد نحو هم سرات شعراء فالسراء خبر أول وشعراء خبر ثاني أصله شعراء وقصره للضرورة وقال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهذا التعدد في اللفظ والمعنى ويجوز في العطف ويجوز فيه العطف والنوع الثاني أن يتعدد الخبر لفظا ويتحد في المعنى ولا يجوز فيه العطف نحو الرمان حلو حامض أي مز وهذا أعسر يسر أي يعمل بكلتا يديه وضابط هذا ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ. Baik. Kata beliau hafizahullah ta'ala yaitu yajuzul ikhbar bi aksar min khabar an mubtada'in wahidin. Jelas sekali. Boleh pengkhobaran dengan lebih dari satu khobar dari mubtada yang satu. Contohnya hum sarotun syu'ara. Maka sarotun khobar yang pertama. Syu'ara khobar yang kedua. Asalnya syu'ara'u. Wa qasarahu lid darurah. Mereka hilangkan hamzanya untuk darurah. Dia kasih maksur maksudnya qasarah. Artinya hilang hamzanya. Asalnya mamdud menjadi maksur. Hilangkan hamzanya jadi akhirnya alif. Ini darurah syi'riyah. Wa qala ta'ala contoh firman Allah berbilangnya khobar. Wa huwal ghafurul wadudu. Al-ghafuru al-wadudu. Khobar kedua. Dzul arsyil majidu. Dzul arsy ketiga. Al-majidu keempat. Fa'alul lima yuridu kelima. Khobarnya banyak.
Wa hadza ta'addud fil lafadz wal ma'na. Ini namanya berbilang dalam lafaz dan makna. Wa yajuzu fil ataf. Ketika berbilangnya dari sisi makna dan lafaz, maka boleh ataf. Boleh saja antum ataf pada selain Quran. Huwal ghafuru wal wadudu wa dzul arsy wal majidu wa fa'alul. Paham kan? Boleh antum ataf kalau berbeda arti dan lafadznya. Wa na'utsani jenis kedua dari khobar yang berbilang. Jenis kedua dari khobar yang berbilang ayat ta'addadul khobaru lafdhan. Khobarnya berbilang lafadznya tapi wattahidal fil makna. Cuman sama dari sisi makna. Sebenarnya maknanya satu, cuman berbilang lafadznya. Ini wala yajuzu fil ataf. Kalau seperti ini tidak boleh ataf, biarkan saja berbilang tanpa ataf. Iya. Contoh nyata ar-rumman hulwun hamid. Rumman itu apa rumman? Delima itu hulbun, manis, hamid, kecut. Ya, apa manis kecut? Manis terus asam. Muzun. Jadi kan bisa disatukan dengan satu kata. Muz, apa artinya muz? Asam manis ya. Kan hulbun manis, hamidun asam. Muzun itu yang menyatukan asam manis. Berarti apa? Apa artinya kalau disatukan? Hah? Yusuf? Apa Yusuf? Antum udah tahu Yusuf? Apa diartikan? Kecut. Coba kita lihat apa dia bilang dalam bahasa kita. Muzun. Yang dia bilang di sini sesuatu yang agak asam rasanya. Kan asam tambah manis. Jadinya agak asam. Ada manis-manisnya. Paham Afgan? Jadi ini tidak boleh antum bilang ar-rummanu hulwun wahamidun. Tidak boleh atop kalau maknanya sama. Paham kan? Ini memang lafadznya berbeda tapi maknanya bisa disatukan menjadi muzun. Bisa disatukan menjadi muzun. Wahada a'saru yusrun. Sama juga dengan ini. Hada mubtada. A'saru yusrun. Iya. Ini a'saru yusrun. Apa artinya ini? Ini susah, mudah. Maksudnya apa? Ini agak susah. Paham tuh? Tadi agak manis. Kalau ini agak susah. Karena susah mudah. Ini susah mudah. Berarti kan bahasanya satu. Agak susah. Nah, ini tidak boleh atopkan. Ayya'malu bikilta yadai. Dia bilang ini ucapan hada a'saru yusrun. Dia biasa beramal. Bekerja dengan kedua tangannya. Bekerja dengan kedua tangannya. Nah, dhabitu hada, ketentuan dari ini adalah Allah yasdukul ikhbar bi ba'dihi anil mubtada. Ciri-ciri yang tidak bisa diatopkan ini tidak cocok mengkhobarkan dengan sebagian saja dari mubtada. Misalnya gini tadi, ar-rummanu hulwun, cocok enggak? Delima itu manis, cocok enggak? Tidak cocok karena delima itu tidak hanya manis, tapi ada juga apa? Asamnya. Kan begitu. Jadi kalau tidak bisa dikhobarkan dengan satu, tidak bisa. Sama dengan antum bilang tadi. Hada yusrun. Ini mudah. Kan tidak mudah, tapi agak mudah. Dipahamkan? Nah, ini harus dua. Ini contohnya, ini ciri-cirinya, ketentuannya. Terus? Fa'idatun qala al-Jauhari fi sihahi. Wa yuqalu rajulun a'saru bayyinul asari lilladhi ya'malu biyasarihi wa amma alladhi ya'malu bikilta yadayhi fahuwa a'saru yasarun wa la taqul a'saru aisaru. Faedah berkata Al-Jauhari dalam As-Sihah. Wa yuqal dan dikatakan rajulun a'saru bayyinul asari alladhi ya'malu biyasari.
Ketika dibilang rajulun a'sar, ini ungkapan digunakan untuk orang yang kidal. Kidal namanya itu. Yang biasa dengan kiri. Itu dibilang rajulun a'sar. Bayyinul asar. Jelas asarnya. Penggunaan ungkapan Arab. Lilladhi ya'malu biyasari. Ini untuk orang yang pakai tangan kiri. Paham Abdullah? Rajulun a'sar. Nah, ini dibilang ungkapannya. Ammal ladzi ya'malu bikilta yadai. Adapun kalau dia bisa dengan dua-duanya, kiri kanan bisa. Fahuwa a'saru yasar. Ini a'saru yasar. Karena jarang itu agak sulit. Karena orang biasanya kalau bukan kanan ya kiri. Tapi kalau bisa tulis kanan bisa juga kiri. Ini namanya apa? A'saru yasar. Agak sulit. Agak sulit. Bahasanya tuh kalau kiri saja a'sar. A'sar. Kalau kiri saja sulit. Kalau kanan kan apa? Ya aisar. Kanan memang mudah. Asalnya orang semuanya kanan. Tapi kalau kiri a'sar. Sulit. Kan tidak semua orang bisa. Tapi kalau dia bisa kiri kanan. Apa ungkapan Arabnya? A'saru yusrun. A'saru yusrun. Bisa kiri kanan. Walau tekul. Tidak boleh untuk bilang a'saru aisar. A'saru aisar. Karena kalau aisar kanan. A'sar kiri. Nah, kalau agak sulit kiri kanan, a'saru yasar. Bukan a'saru aisar. Kalau ini mudah semua berarti. Karena aisar itu paling mudah. Nah, kalau a'saru aisar, ini mudah semua. Mudah kiri, mudah juga kanan. Kita yang dimaukan sekarang adalah sulit dua-duanya. Sulit dua-duanya. Nah ini hanya ungkapan penggunaan yang khobarnya itu ketentuannya adalah berbilang. Cuman kadang ada khobar berbilang satu artinya. Tidak bisa diatofkan. Asal saya mubtada khobar alhamdulillah dengan 2 bait syair terakhir. Kita baca ini. Iya. Setelah itu kita masuk kepada Kana dan saudari-saudarinya. Ini kita masuk besok saja insya Allah. Supaya kita tersatukan langsung setelahnya. Kana dan saudari-saudarinya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Jadi selesai mubtada khobar. Kita akan fokus amil sekarang. Yang masuk pada mubtada khobar. Kita akan bahas kembali yang dibahas di buku sebelumnya. Kana, inna, musyabbah bilaisa. Ya, af'alul muqarabah. Ya, donna. Pokoknya kita akan fokus dengan itu. Setelah selesai semua amilnya, baru kita masuk di fa'il. Fa'il, kemudian naibul fa'il. Pokoknya ini fokus di nahwu. Walaupun ada juga disinggung sorobnya. Ada juga disinggung sorob. Alhamdulillah. Nanti kalau sorob biasanya kita bisa dapat lebih banyak baitnya. Karena sorob rata-rata pembahasan wazan itu lebih mudah. Lebih mudah. Makanya di akhir-akhir nanti itu lebih mudah. Iya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah.